Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang kuartil, desil, dan persentil data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Untuk soal kita kali ini, kita diberikan sebuah tabel berisi nilai dan frekuensi. Dari tabel ini, kita diminta untuk menentukan nilai kuartil, desil, dan persentilnya. Bagaimana caranya? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama tentunya kita tambahkan satu kolom lagi yang berisi nilai FK. Apa itu FK? Yaitu singkatan dari frekuensi kumulatif. Bagaimana cara kita mendapatkan nilai FK ini? Perhatikan, mudah sekali. Untuk kelas yang pertama, nilainya diperoleh dari, perhatikan frekuensi di sini. Oke, frekuensi kelas pertama kita pindahkan ke FK ini. Selanjutnya, 4 yang di sini ditambahkan dengan angka 8 di bawah sini. 4 ditambah 8 hasilnya 12, kita tulisnya di bawah sini. Lanjut, 12 ditambah dengan 12 yang sini. Kita peroleh hasilnya 24 dan 24-nya kita tulis di bawah sini. Lanjut lagi, 24 ditambah dengan 13, kita peroleh hasilnya 37 dan 37-nya kita isi di bawah sini. Begitu seterusnya. 37 ditambah 22, kita peroleh hasilnya 59. Lalu 59 ditambah 21, perhatikan kita peroleh hasilnya yaitu 80. Lanjut lagi, 80 ditambah 16, hasilnya 96. Terakhir, 96 ditambah 4, hasilnya yaitu 100. Nah, selanjutnya setelah kita melengkapi kolom FK ini, oke, barulah kita bisa untuk mencari nilai kuartil, desil, maupun persentil. Yang pertama untuk kuartil. Misalnya di sini kita akan mencari kuartil 1. Nah, langkah pertama tentunya cari letak di mana nilai Q1 ini berada. Apakah di kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, atau kelas selanjutnya. Nah, caranya perhatikan. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N. Jika yang ditanya misalnya kita mencari Q3 misalnya, maka rumusnya di sini 3/4. Kalau yang kita cari Q2, maka di sini rumusnya 2/4. Itu perlu diingat. Sedangkan N ini itu merupakan jumlah frekuensi, mulai dari frekuensi paling atas sampai dengan frekuensi paling bawah. Kita jumlahkan semuanya. Dan di sini untuk jumlah frekuensi sama dengan angka paling akhir di kolom FK ini. Yaitu 100. Maka sini kita tulis menjadi 1/4 dikali N-nya sekali lagi jumlah dari frekuensi. Yaitu 100. Dan 1/4 dikali 100 tentunya kita peroleh hasilnya 25. Selanjutnya, perhatikan kolom FK yang memuat data ke-25. Perhatikan, untuk kelas pertama itu berisi mulai dari data ke-1 sampai dengan data ke-4. Selanjutnya, setelah angka 4 berapa? Angka 5. Itu artinya di kelas kedua ini berisi mulai dari data ke-5 sampai dengan data ke-12. Setelah 12 berapa? Yaitu 13. Itu artinya di kelas ini berisi data mulai dari data 13 sampai dengan data ke-24. Setelah 24 berapa? 25. Itu artinya di kelas bawah sini berisi data mulai dari data ke-25 sampai dengan data ke-37 dan termasuk di dalamnya itu data ke-25. Itu artinya letak Q1 yaitu di kelas bagian sini. Maka fokus kita sekarang cukup di yang di dalam garis merah ini. Oke. Nah, lanjut baru kita masuk ke rumus kuartil data kelompok. Yaitu di mana rumusnya Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 N dikurang dengan FK Q1 per di bawahnya yaitu FQ1 dikali P.
Perhatikan kelanjutannya sama dengan untuk nilai TB Q1 tepi bawah kelas Q1. Perhatikan kelas kuartil tadi, perhatikan angka paling depan di sini. Nah, angka paling depan sini kita kurangkan dengan 0,5. 50 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 49,5. Timbul pertanyaan kenapa dikurangkan dengan 0,5? Karena memang sudah ketentuannya, rumusnya memang sudah seperti itu. Oke, angka paling depan sini kita kurangkan dengan 0,5, kita peroleh hasilnya 49,5. Lalu ditambah 1/4 kali N, sudah kita cari tadi. Kita peroleh hasilnya yaitu 25. Maka sini kita tulis 25, lalu dikurang FK Q1, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1 tadi. Mana tadi? Ini frekuensi kumulatif kuartil 1. Yang sebelumnya mana? Yaitu di atas ini, yaitu 24. Per di bawahnya FQ1, frekuensi. Bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi kelas kuartil. Ini dia frekuensi kelas kuartil, yaitu 13. Selanjutnya dikali dengan P. P itu panjang kelas. Nah, sekarang perhatikan cara mendapatkan nilai P ini. Ambil misalnya kelas pertama saja. Akan kita hitung ada berapa banyak angka mulai dari angka 20. Sampai dengan angka 29. Ingat, kita mulai berhitungnya dari angka 20. Sampai dengan angka 29. Ada berapa banyak angka di sana? Kita hitung sama-sama. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ternyata ada 10 angka di sana. Itu artinya nilai P-nya di sini yaitu 10. Lanjut sama dengan 49,5 ditambah 25 kurang 24 hasilnya 1, lalu dikali dengan 10. Kita peroleh hasilnya 10 per di bawahnya 3. Sama dengan 49,5 ditambah 10 dibagi 3. Kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 0,8. Terakhir, 49,5 ditambah 0,8 hasilnya yaitu 50,3. Sehingga nilai Q1 atau kuartil 1 yaitu 50,3. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, masih tentang kuartil. Sekarang kita akan mencari nilai kuartil 3. Ingat tadi langkah pertama, cari letak di mana kelas Q3 berada. Perhatikan caranya. Letak Q3 sama dengan, karena yang ditanya Q3, maka rumusnya di sini 3/4. Kalau yang ditanya di sini Q2, maka di sini 2/4. Itu perlu diingat. Oke, dikalikan dengan N sama dengan 3/4 dikali N itu jumlah dari frekuensi tadi yaitu 100 sama dengan 3/4 dikali 100. Nah, caranya gini. 3 kita kalikan dengan 100 terlebih dahulu, baru setelah itu hasilnya dibagi dengan 4. Kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 75. Nah, sekarang perhatikan kolom FK ini. Perhatikan data yang memuat data ke-75. Perhatikan. Setelah 59 berapa? 60. Nah, perhatikan. Berarti di kelas bawah sini, itu berisi data mulai dari data 60 sampai dengan data ke-80. Sekali lagi perhatikan, setelah 59 berapa? Yaitu 60. Itu artinya di kelas bawah ini, itu berisi mulai dari data 60 sampai ke data 80 dan termasuk di dalamnya data ke-75. Itu artinya nilai Q3-nya nanti terletak di kelas bagian sini. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas ini saja. Oke. Nah, lanjut barulah kita masuk ke rumus kuartil data kelompok, yaitu Q3 sama dengan TB Q3 ditambah 3/4 kali N dikurang FK Q3 per di bawahnya F Q3 lalu dikali dengan P. Lanjut sama dengan TB Q3. Perhatikan kelas kuartil tadi ambil angka paling depan dikurangkan dengan 0,5. 70 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 69,5. Lalu ditambah. Untuk 3/4 kali N sudah kita peroleh tadi hasilnya yaitu 75.
Lalu dikurang FK ketiga, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Ini frekuensi kumulatif kelas kuartil. Yang sebelumnya mana? Yang di atas sini, yaitu 59. Per di bawahnya frekuensi kelas kuartil. Bukan frekuensi kumulatif, tapi frekuensi saja. Perhatikan kolom frekuensi kelas kuartilnya mana? Ini dia. Berarti ini dia nilai F Q3-nya, yaitu 21. Lalu P panjang kelas sama dengan yang pertama tadi, yaitu kita peroleh 10. Sama dengan 69,5 ditambah 75 dikurang 59, itu kita peroleh hasilnya 16. Oke, 75 dikurang 59 hasilnya 16. Lalu dikalikan dengan 10, kita peroleh hasilnya yaitu 160. Per di bawahnya 21. Lanjut sama dengan 69,5 ditambah 160 dibagi 21, kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 7,6. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh di sini 69,5 ditambah 7,6 sama dengan 77,1. Seperti ini dia cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Nah, seperti ini dia cara untuk mendapatkan nilai kuartil untuk data kelompok. Selanjutnya, sekarang kita akan mencari nilai desil. Nah, cara penyelesaiannya hampir sama dengan soal-soal kuartil tadi. Misalnya di sini, kita akan mencari desil 4. Oke. Langkah pertama tetap sama, yaitu cari letaknya terlebih dahulu. Letak D4 sama dengan, nah, kalau desil, dia per 10. Kalau yang ditanya D4 berarti 4 per 10 kali N. Kalau yang ditanya misalnya desil 6, berarti sini rumusnya 6 per 10 kali N. Kalau yang ditanya misalnya desil 9, maka rumusnya di sini 9 per 10 dikali N. Itu jangan lupa. Oke, lanjut sama dengan 4 per 10 dikali, ingat N itu jumlah dari frekuensi. Kita jumlahkan mulai dari angka paling atas sampai dengan angka paling bawah. Itu kita peroleh hasilnya yaitu 100. Maka N-nya di sini yaitu 100. Sama dengan 4 per 10 dikali 100. Cara mudahnya gini, perhatikan sama-sama coret nolnya 1. Berarti yang tinggal tuh 4 dikali 10, hasilnya dibagi 1, maka hasilnya yaitu 40. Nah, sekarang perhatikan kolom FK yang memuat data ke-40. Perhatikan sekali lagi. Kelas pertama berisi data 1 sampai data ke-4. Ini kelas pertama. Lanjut, setelah angka 4 berapa? Angka 5. Itu artinya di kelas kedua ini berisi data mulai dari data ke-5 sampai dengan data ke-12. Lanjut lagi, setelah 12 berapa? 13. Itu artinya di kelas ini berisi mulai dari data ke-13 sampai data ke-24. Setelah 24 berapa? 25. Itu artinya di kelas bawah ini berisi data mulai dari data ke-25 sampai dengan data ke-37. Setelah 37 berapa? 38. Itu artinya di kelas bawah sini berisi data mulai dari data ke-38 sampai dengan data ke-59. Dan termasuk data ke-40 di dalamnya. Itu artinya letak desil 4 yaitu di kelas bagian sini. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas ini saja. Oke, lanjut. Kita masuk ke rumus desil data kelompok. Yaitu D4 sama dengan TB. D4 ditambah 1 lagi. Bukan 1 ya, tapi 4 mengikuti rumus yang atas sini. 4 per 10 dikali N. Oke, dikurangkan dengan FK D4 per di bawahnya FD4 dikali P. Lanjut sama dengan TB D4. Perhatikan kelas desil tadi. Ambil angka paling depan dikurangkan dengan 0,5. 60 dikurang 0,5 hasilnya 59,5. Lanjut ditambah. Untuk 4 per 10 kali N sudah kita cari tadi hasilnya yaitu 40. Lalu dikurang. FK D4. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil 4. Ini kelas desil 4. Yang sebelumnya mana? Yang di atas ini yaitu 37. Per di bawahnya frekuensi desil 4. Frekuensi yang desil 4 mana? Ini dia kelasnya. Berarti nilai FD4 yaitu 22.
dikali dengan P panjang kelas sama dengan yang tadi. Oke, cara menghitungnya, ambil salah satu kelas, tinggal kita hitung ada berapa banyak angka. Misalnya dari angka 20 sampai dengan angka 29. Oke, tadi kita peroleh setelah dihitung berapa? Yaitu 10, maka nilai P-nya di sini yaitu 10. Lanjut sama dengan 59,5 ditambah 40 kurang 37 hasilnya 3. Lalu hasil 3 tadi kita kalikan dengan 10. Kita peroleh hasilnya 30 per di bawahnya 22. Sama dengan 59,5 ditambah 30 dibagi 22. Kita peroleh hasilnya setelah dibulatkan yaitu 1,4. Terakhir, 59,5 ditambah 1,4 hasilnya yaitu 60,9. Seperti ini dia cara untuk mendapatkan nilai desil. Lanjut, masih dengan desil. Namun sekarang kita akan mencari desil 8. Nah, ingat tadi langkah pertama cari letaknya terlebih dahulu. Letak D8. Di mana rumusnya yaitu 8 per 10 dikali N. Sama dengan 8 per 10, N-nya tadi 100, jumlah dari frekuensi. Sama dengan, perhatikan sama-sama coret nolnya 1. Berarti 8 kali 10 hasilnya 80, dibagi 1 hasilnya tetap 80. Sekarang perhatikan kolom FK yang memuat data ke-80. Kebetulan sini sudah ada, tepat di angka 80. Itu artinya kelas desil 8 itu terletak di kelas sini. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas ini saja. Lanjut, kita masuk ke rumus desil data kelompok. D8 sama dengan TB. D8 ditambah 8 per 10 kali N dikurang FK. D8 per di bawahnya FD8 dikali P. Sama dengan TB D8. Tapi bawah desil 8. Perhatikan kelas desil tadi, ini dia. Ambil angka paling depan dikurangkan dengan 0,5. 70 dikurang 0,5 kita peroleh hasilnya 69,5. Lalu ditambah 8 per 10 kali N sudah kita cari tadi di atas, kita peroleh hasilnya 80. Lalu dikurang FK8, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Ini frekuensi kumulatif kelas desil yang sebelumnya mana? Yang di atas ini, yaitu 59. Per di bawahnya FD8, frekuensi desil 8. Perhatikan kolom frekuensi yang desil 8 ini dia, yaitu 21. Lalu dikali dengan P, panjang kelas tadi sudah kita hitung, yaitu 10. Lanjut sama dengan 69,5 ditambah 80 dikurang 59, hasilnya 21. Oke, sekali lagi, 80 dikurang 59 hasilnya 21. Lalu hasilnya dikalikan dengan 10, kita peroleh hasilnya yaitu 210. Jangan lupa per di bawahnya 21. Lanjut sama dengan 69,5 ditambah 210 dibagi 21, kita peroleh hasilnya 10. Terakhir, 69,5 ditambah 10 hasilnya yaitu 79,5. Seperti ini dia cara untuk mendapatkan nilai desilnya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nah, lanjut ke bagian terakhir, kita akan mencari nilai persentil. Misalnya di sini kita diminta untuk mencari persentil 10 atau P10 sama dengan kuartil dan desil tadi. Di mana langkah pertama cari letaknya terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Letak P10. Nah, rumusnya beda tipis dengan yang tadi. Kalau kuartil per 4, kalau desil per 10, sedangkan kalau persentil itu dia per 100. Jika yang ditanya P10, maka rumusnya di sini yaitu 10 per 100 dikali N. Sama dengan 10 per 100, N-nya tadi jumlah frekuensi, kita peroleh tadi yaitu 100. 100 sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal yaitu 10. Maka sekarang perhatikan frekuensi kumulatif yang memuat data ke-10. Perhatikan sekali lagi caranya. Kelas pertama berisi mulai dari data ke-1 sampai data ke-4. Setelah 4 berapa? Yaitu 5.
Itu artinya di kelas bawah sini berisi data mulai dari data ke-5 sampai dengan data ke-12 dan termasuk di dalamnya data ke-10. Itu artinya persentil 10 terletak di kelas bagian sini. Maka fokus kita sekarang cukup di kelas ini saja terlebih dahulu. Oke, perhatikan. P10 sama dengan TB. P10 ditambah 10 per 100 kali N dikurang FK P10 per di bawahnya FP10. Jangan lupa dikali P. Lanjut sama dengan TB P10. Perhatikan kelas persentil tadi, ambil angka paling depan sini, lalu kita kurangkan dengan 0,5. 30 dikurangkan dengan 0,5, kita peroleh hasilnya yaitu 29,5. Lalu ditambah. Untuk 10 per 100 dikali N sudah kita cari tadi hasilnya yaitu 10. Lalu dikurang FKP 10, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Ini frekuensi kumulatif kelas persentil. Yang sebelumnya tentunya di atas sini, yaitu 4. Per di bawahnya FP10, frekuensi kelas persentil. Perhatikan frekuensi kelas persentilnya di sini. Maka nilai FP10 yaitu 8. Dikali dengan P, panjang kelas tadi yaitu 10. Lanjut sama dengan 29,5 ditambah 10 dikurang 4 hasilnya 6. Lalu 6 kita kalikan dengan 10. Kita peroleh hasilnya 60 per di bawahnya 8. Lanjut sama dengan 29,5 ditambah 60 dibagi 8. Kita peroleh hasilnya 7,5. Sehingga kita peroleh hasilnya di sini. 29,5 ditambah 7,5 hasilnya sama dengan 37. Seperti ini dia cara untuk mendapatkan nilai persentil. Lanjut, biar benar-benar paham tentang persentil. Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu kita akan mencari nilai persentil 95. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, ingat tadi, cari letaknya terlebih dahulu. Letak P95 sama dengan yang ditanya P95, maka rumus jenis ini yaitu 95 per 100 dikali dengan N sama dengan 95 per 100 dikali dengan N, jumlah frekuensi tadi yaitu 100. Sama dengan 100, 100 sama-sama habis dibagi, maka yang tinggal yaitu 95 saja. Sekarang, perhatikan kolom frekuensi kumulatif yang memuat data ke 95. Oke, perhatikan. Setelah 80 berapa? Yaitu 81. Itu artinya di kelas bawah sini, itu berisi mulai dari data 81 sampai dengan data 96. Termasuk di dalamnya data ke 95. Oke, itu artinya letak persentil 95 itu di kelas bagian sini. Maka fokus kita cukup di kelas ini saja. Lanjut, setelah kita mengetahui letak di mana persentil 95, barulah kita masuk ke rumus data kelompok persentil tadi, yaitu P95 sama dengan TB. P95 ditambah dengan 95 per 100 dikali N dikurang FK P95 per di bawahnya F persentil 95 dikali dengan P. Lanjut sama dengan TB persentil 95. Perhatikan kelas persentil tadi, ambil angka paling depan, kita kurangkan dengan 0,5. 80 dikurang 0,5, kita peroleh hasilnya yaitu 79,5. Lalu ditambah. Untuk 95 per 100 dikali N sudah kita cari tadi, hasilnya yaitu 95. Lalu dikurang. FK P95, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Ini frekuensi kumulatif kelas persentil. Yang sebelumnya mana? Yang di atas sini, yaitu 80. Per di bawahnya frekuensi persentil. Perhatikan frekuensinya ini kelas persentilnya. Maka FP95 hasilnya 16. Lalu dikali P panjang kelas tadi sudah kita cari. Yaitu kita peroleh hasilnya tadi berapa? 10. Lanjut sama dengan
79,5 ditambah dengan 95 dikurang 80, kita peroleh hasilnya 15. Lalu 15 tadi kita kalikan dengan 10. Kita peroleh hasilnya 150 dibagi di bawahnya yaitu 16. Lanjut sama dengan 79,5 ditambah 150 dibagi 16 hasilnya berapa? Yaitu kalau tidak salah 9,4. Terakhir sama dengan 79,5 ditambah 9,4 kita peroleh hasil akhirnya yaitu 88,9. Seperti inilah dia cara untuk mencari nilai kuartil, desil maupun persentil. Sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.